Gue mati Panestan. Kenapa? Gue nggak bisa ngebunuh ini. What's up, Mitch? Welcome to The Maple. Dan kali ini kita akan bermain Arkham Horror The Card Game. Nah, kita akan main playthrough-nya ya dari awal sampai akhir. Jadi apa itu Arkham Horror The Card Game? Jadi Arkham Horror itu game khusus kooperatif, main dari 1 sampai 4 player. Kita akan menelusuri beberapa campaign. Kalau untuk core game ya, kita ada 3 campaign. Jadi kita bakal main yang first campaign. Oh, jadi 1 sampai 4. Tapi setiap core game itu ya cuman bisa dimainkan untuk 2 player. Jadi kalau kalian mau main 4 player, kalian butuh 2 board game Arkham Horror The Card Game. Buat jadi bikin satu investigator itu butuh kartu-kartu yang kita udah ajarin kemarin kan, bikin kartunya, bikin decknya. Nah itu tuh satu core game cuman bisa buat 2 investigator. Jadi kalau kalian mau main berempat, kalian butuh 2 core game gitu ya. Bener nggak? Ya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita udah setup ya. Nah, jadi apa aja yang perlu di setup awal-awal nih? Kita jelasin secara singkat aja. Oke, jadi pertama kita setup ngikutin dari buku ini terlebih dahulu. Mereka disuruh pertama itu bikin si token backnya dulu. Ini nanti isinya modifier chaos tokennya kita. Modifier tuh yang kayak gini-gini ya. Jadi dimasukin aja, kalian mau mainnya yang easy, medium, atau hard. Terus nanti kalian tinggal pilih, ada yang min 1, min 2, sampai minnya banyak gitu. Kalau yang easy itu kalian bisa lihat di setupnya itu ada butuh nomor berapa aja. Nah kalian masukin ke back ini. Ya, setelah itu kita ambil ini juga. Ini ada agenda sesuai simbolnya. Campaign 1 yang ini. Yang add juga sesuai simbolnya juga. Terus beberapa lokasi yang dibutuhkan. Lokasinya sesuai si campaign booknya. Oh, di campaign booknya juga udah dijelasin lokasi-lokasi yang dibutuhin ya. Untuk yang campaign pertama itu ada study dan sisanya kita simpan di sini ya, benar ya? Ya, next kita juga nyusun si encounter decknya. Oh, encounter deck. Jadi yang kemarin tuh ada isinya tuh macam-macam, Ada enemy, ada monster lah lebih tepatnya ya. ya, ada enemy dan monster gitu. Terus ada lagi kayak ya negatif effect gitunya. Terus siapin apa lagi? Reference campaign-nya. Jadi ini yang kita bakal pakai. Oke, jadi yang ngejelasin token-token yang tadi kita di awal udah siapin ya. Ya, jadi yang ada simbol-simbolnya, kalau misalnya efeknya apa, itu nanti sesuai dengan si reference campaign-nya. Kali ini kita akan main yang easy, bener nggak? Betul, yang isi aja dulu. Terus apa lagi nih yang harus dipisahin? Ini musuh utamanya sama yang ini, itu bal bantuan kita lah kalau kita ketemu. Nah, kalian harus nyiapin 2 kartu itu. Yang satu itu Go Priest, yang satu lagi itu Lita Chandler ya. Kalian pisahin aja, siapin di meja kalian. Nah, gak lupa juga di meja kalian, di board kalian masing-masing itu ada siapin investigatornya. Nah, ini tuh yang satu kita pakai Wendy ya. Gua pakai Wendy. Terus kalian ambil juga 5 resource masing-masing player. Jangan lupa juga siapin ya decknya. Decknya itu kalian bisa lihat juga di tutorial kita sebelumnya yang untuk building decknya kalian butuh apa aja. Jadi building decknya tuh butuh apa aja biasanya? Butuh si kelasnya tertentu, ada 2 kelas yang dipakai, Ya, sama ada neutral item, class, terus ada item si karakternya tersendiri, ya. terus weakness karakternya sendiri, dan random basic weakness. Oke. Jadi itu semua kalian udah siapin di sini ya. Jadi satu deck kalian siapin. Terus kalian ini investigatornya. Terus ini juga kalian ambil 5 resource. Jadi kita kali ini satu pakai Wendy, satu lagi itu pakai Roland. udah kalian siapin 2 investigatornya. Kalian siapin juga mini cardnya ya. Mini investigator cardnya di sini. Ini tuh menjelaskan posisi kalian itu di game ini tuh di mana. Misalnya sekarang kita mulainya itu di study. Oke, kita langsung aja mulai gamenya ya. Jadi udah siapin semuanya. Ini token-tokennya. Kita mulai gamenya. Pertama-tama itu ngapain? Pertama-tama kita harusnya ada mitos phase, tapi karena kita first round, kita skip phase ini, kita langsung ke investigation phase. Oke.
Jangan lupa juga kalian pilih satu investigatornya yang menjadi leader. Lead investigatornya kita untuk kali ini kita pilihnya Wendy aja. Oke, Wendy yang jadi lead investigator. Berarti tapi belum tentu dia yang mulai duluan ya? Nggak, jadi bebas urutannya mau lead investigator dulu atau kita dulu itu terserah. Karena ini kooperatif game, kita bisa, oh lu mending duluan aja. Atau enggak, gue duluan aja, gue lebih efektif kalau gue jalan duluan gitu. Itu bebas. Jadi kita nggak ada turn order di sini. Jadi mendingan siapa mau duluan? Lead investigator duluan, Wendy, atau mau Roland duluan? Lead investigator dulu lah. Oke. Jadi udah siap semua. Kalian draw berapa kartu? 5 kartu. Oke, kita draw ya. Kita udah mau mulai nih. Kita draw 5. Nah, waktu kalian draw, kalian ngelihat kartunya. Kalian itu kalau misalnya nggak suka, kalian bisa balikin kartu-kartu yang kalian nggak suka. Misalnya kalian nih udah ngedraw 5. Oh, ternyata kalian nggak suka 2 kartu atau 3, 4 atau misalnya kalian nggak suka semuanya, kalian bisa simpan 5-5-nya ini terus kalian draw lagi, bener kan? Draw lagi, ya. Nah, nanti udah kalian draw lagi, yang 5 ini kalian nanti masukin shuffle lagi gitu, dan termasuk juga kalau misalnya ada basic weakness kalian bisa langsung ganti ya? Iya. Itu termasuk dari 5 itu atau gimana? Itu beda. Beda ya. Jadi Beda. misalnya kita pertama dapat basic weakness, terus kita ambil yang baru, Iya. baru kita boleh ganti 5-5-nya itu ya? Iya. Oke. Jadi karena saya merasa cukup dengan 5 kartu saya akan keep 5-5-nya. Saya juga cukup. Saya juga keep. Oke, kita akan mulai dari first round kita kali ini. Kita akan masuk ke investigation phase. Nah, yang pertama-tama kita akan bermain di study. Jadi di study itu kita lihat di sininya ada shroud. Target Shroud. untuk investigation. Kalau Targetnya sukses kita bisa ngambil clue yang di situ. Nah, clue-nya dilihat dari mana? Di kanan ini kalian ada lihat angka. Nah, angka ini di study itu 2, terus ada lambang investigator. Jadi 2 per investigator karena kita bermain 2 orang, jadi ada 4. Kita ambil 4 ini clue token ya. Nah, kalau kalian mau ambil clue token ini kalian harus cek ability check. Ability check yang khusus di investigation. Nah, dan targetnya itu 2. Oke, sekarang giliran Wendy. Wendy mau ngapain? Kita lihat di tangannya si Wendy ini tuh kita ada aset. Ada 3 aset. Terus yang pertama-tama kita akan pakai leather coat dulu ya. Ini leather coat dengan harganya tuh 0. Jadi kita pakai dipasang di aset di sini ya. Nah, karena kita nggak butuh bayar ini resource, jadi kita langsung pasang aja. Nah, kalian bisa lihat juga di sini, dia itu nambahin 2 nyawa untuk hit point-nya, dan dia itu ternyata simbolnya baju. Jadi kalau kalian mau pakai baju lagi, kalian harus discard yang ini. Untuk pertama-tama Wendy pakai ini, action pertamanya. Terus yang kedua dia akan pakai Wendy amulet. Dia itu, nah ini tuh item khusus Wendy ya, bener nggak? Ya. Jadi di setiap karakter kalian tuh punya satu item ya, kartu yang punya dianya. Nah ini tuh punya Wendy-nya, kebetulan si Wendy-nya langsung dapat. Terus dia juga ada weakness punya karakter masing-masing. Oke, jadi kita harus bayar 2 ya. Kita pasang, bayar 2 resource. Itu action keduanya. Action yang ketiganya, kita akan mengambil resource dengan menggunakan ini. Ini bayarnya 0 lagi. Langsung ke discard aja. Dan kita akan ngambil 3 resource. Oke. Setelah itu, investigator yang sudah selesai, dia akan balikin kartunya. Nah, giliran next investigator, yaitu Roland. Kartu yang saya dapat, kebetulan saya nggak dapat yang kartu spesifiknya dia. Itemnya ya. Ya, itemnya. Jadi untuk awal-awal saya bakal bayar 3 resource untuk pasang senjata. Ini dia cuma 1 tangan. Terus saya bayar 1 lagi untuk pasang ini. Ini juga simbolnya 1 tangan lagi. Jadi emang manusia kan punya 2 tangan. Jadi maksimal kita bisa Maksimal. pakai item yang tangan itu 2 ya. ya. Oke. Terus action ketiganya kebetulan saya dapat kartu yang sama kayak Kevin.
Itu Energy Resource 3. Jadi actionnya udah 3 ya, sama ya. Sama. Masang 2 aset sama 1 event. Nah, berarti seperti yang tadi sudah Wendy lakukan, Roland juga akan dibalik kartunya dan kita ke next phase, yaitu enemy phase. Ya, kebetulan kita lagi nggak ada enemy, jadi enemy phase di skip dulu. Udah gitu upkeep phase. Upkeep phase itu reset action, yaitu flip mini cards. Kita flip lagi, jadi udah ready. Udah gitu ready all exhaust card. Ya, kalau misalnya ada enemy yang exhaust gitu, jadi kita harusnya balikin lagi enemy-nya. Atau nggak ada kartu yang exhaust, itu juga diberdirikan juga di step ini. Setelah itu each investigator draw 1 card. Jadi draw 1 card lagi. Terus ambil 1 resource untuk tiap-tiap investigator. Nextnya, setiap investigator ngecek hand size-nya ada berapa. Nah, kebetulan kita itu masih di bawah 8 ya. Ini Wendy 3 dan Roland juga masih 3. Jadi aman kalau misalnya kalian lebih dari 8 baru kalian harus discard card kalian. Setelah upkeep phase, masuk ke Mythos phase. Nah, ini round baru lagi, kita akan play 1 Doom agenda. Kita ambil Doom-nya, Doom tokennya, terus simpen di agenda. Ya, yang di sini kalau misalnya kalian lihat di sini tuh agendanya, kalau misalnya 3 baru jalan efek di agenda ini. Kita baru 1. Setelah place, kita lihat apakah udah memenuhi syaratnya atau belum. Kalau misalnya udah, kita baca next. Kalau belum, kita masuk ke step berikutnya, yaitu each investigator ambil 1 kartu dari encounter deck. Terus kita dapatnya apa? Nanti baru di review. Oke, dimulai dari lead dulu lah. Oke, lead ya. Wendy ambil 1, kita lihat dibuka. Dan Roland ambil 1. Nah, ini tuh kalian bisa lihat ya, ada yang treachery, atau misalnya kalian bisa juga ketemu enemy dari sini. Kalian baca di sini itu kebetulan Wendy dapatnya Revelation Test untuk agility-nya, yaitu targetnya 3. For each point you fail, take 1 damage. Jadi misalnya kalau Wendy-nya gagal skill test ini, dia akan take damage kayak gitu. Oke, jadi kita langsung skill test ya, Wendy. Kalau kalian mau menggunakan kartu kalian gitu, misalnya kalian mau commit, kalian bisa. Tapi kebetulan saya nggak mau commit karena kita lihat di sini tadi targetnya 3, terus Wendy itu memiliki skill agility-nya 4. Jadi kalau misalnya min 1 masih berhasil karena sama-sama 3, dan kalau misalnya min 2 itu baru fail. Oke, kita ambil saja. Ternyata plus 1. Jadi aman. Kita discard aja ininya. Si encounter card-nya kita simpan di sini untuk discard-nya. Nah, next-nya Roland. Nah, kebetulan si Roland dapat enemy. Ini monster. Kalau misalnya kita dapat enemy, kita langsung masuk ke engage. Masuk ke threat area. Threat area itu di bagian atas si investigator. Jadi dia langsung engage ya kalau misalnya ketemu enemy dari si encounter deck-nya. Dan kayak gitu ya udah, kita lanjut ke investigation phase. Investigation phase lagi kita mulai dari, sebenarnya bebas ya, kita mau pilih siapa yang duluan sekarang? Ya, bebas. Oke, mulai siapa dulu? Saya dulu aja. Boleh. Mau attack? Mau attack, of course. Nah, kalau misalnya kita nggak attack, gimana tuh? Kalau nggak attack, ini di flip, itu ada penjelasannya di bagian bawah sini. Kalau misalnya lagi engage with enemy, terus spend action selain fight, evade, atau ngaktifin ability parlay atau resign, si enemy-nya ini langsung attack ke kita. Wah, jadi berarti kalau kita lagi engage enemy, memang kita harus pukul dulu enemy-nya sampai mati ya? Ya, atau nggak di evade dulu biar dianya diam dulu, biar kita bisa ngapa-ngapain dulu. Oke, itu disebutnya exhaust. Jadi kita evade, terus si monsternya tuh capek, ceritanya exhaust gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, mau ngapain Roland? Gua mau attack. Nah, wah, dilihat-lihat ada senjata tuh. Yoi. Apa itu senjatanya? Ini senjatanya Macet. Oke, nggak bisa jalan. Oke. Ini activate ability. Ability-nya itu disuruh nge-fight. Kalau misalnya fight, dia plus 1 di strength-nya gua.
Terus kalau misalnya enemy-nya cuma satu aja, kebetulan cuma satu enemy aja, Plus satu jadi lagi plus ya. satu damage lagi. Oke. Damage sama strength beda ya. Kalau strength itu yang skill kalian, kalau damage itu ya kalian kasih berapa damage ke enemy itu. Ini strength-nya. Strength-nya saya 4, plus 1 dari sini jadi 5. Tinggal dicek. Skill test sekarang. Tes ya. Targetnya ini butuh 1 strength. Dan nyawanya cuma 1. Jadi kalau sukses harusnya langsung beres. Nah, kalau kabur itu yang pakai yang kanan ya, itu ya, bener ya. Kalau Ya. misalnya mau kabur, kita butuh skill testnya itu 3 agility-nya. Lihat. Set. Plus 1 lagi. Oke, plus 1. 1 berarti sukses. Tiap ngedamage enemy itu tuh cuma 1 damage aja kalau Oke. sukses. Kecuali dari sesuai dengan senjatanya saya itu nambah 1 damage lagi. Jadi 2 damage, Jadi 2 damage dia langsung mati. overkill. Langsung di discard saja enemy-nya. Oke, dan saya ada ability-nya nih. Apa tuh Di ability-nya? Di sini ada reaction ability. Itu tuh aktif kalau misalnya kondisinya terpenuhi. Kebetulan saya habis defeat satu enemy, jadi discover satu clue at your location. Oke, kita lihat di sini ada 4 clue-nya ya. Berarti tadi udah ngancurin satu enemy, berarti si Roland bisa ngambil 1 investigation token. Jadi dia dapat 1 investigation token. Itu baru first action. Second action. Second actionnya, mau bayar 2 resource buat pasang ini. Nah, di sini juga ada simbol lagi. Ini artinya free trigger. Itu selama bisa bayar si resource-nya ini, selama bisa bayar syaratnya, si ability itu akan aktif. Dan ini tidak termasuk action. Wow. Jadi bisa dipakai kapan aja tuh? Iya, kapan aja. Tapi yang pastinya kalau sebelum skill test juga harus bayar dulu kalau mau ditambah-tambahin dulu. Oke, itu jadi aset ya. Aset. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiganya gua mau draw 1 kartu. Oke. Next, giliran Wendy. Oke, Wendy kita punya di handnya itu ada 3 ini ya. Terus di tempat dia juga masih ada 3 clue token. Pertama-tama mau pasang dulu ini nih. Kita punya pistol ya. Dan dia itu buat tangan. Kebetulan kita belum ada tangan. Aset di tangan kita itu kita akan pasang ini. Dan kita akan bayar 3 resource. Kita bayar 3. Itu action pertama. Terus selanjutnya Wendy akan coba investigate. Jadi targetnya itu 2 dengan menggunakan skill yang buku ini ya, intellect. Oke, jadi Wendy itu punya intellectnya 3 yang bentuk buku dan targetnya itu 2 ya. Jadi kita akan coba. Sebelum itu Wendy akan melakukan commit. Nah, ini dia menggunakan skill ini, skill opportunist. Bisa dibaca di sini. Dia itu bisa digunain buat skill test. Kalau misalnya sukses dengan 3 atau lebih, nah si kartu ini tuh bakal balik lagi ke tangan kita. Kalau misalnya nggak berhasil ya dibuang kartunya. Nah, kita coba nambah skill ini. Jadi misalnya tadi kan 3 tambah 1. Kita lihat di sini skillnya dia itu wild ya, tanda tanya. Jadi ada kemungkinan Wendy akan berhasil. Kita coba lihat. Oke, plus 1. Berarti sukses ya. Dan skill Wendy jadi 5. Nah, karena lebih dari 3, artinya akan balik ke tangan si Wendy gitu ya. Itu untuk action yang kedua. Wendy dapat investigation token ini dan dia akan simpan di sini. Action yang ketiga, Wendy akan melakukan hal yang sama yaitu investigate. Targetnya 2, skill dia 3 dan commit lagi opportunity sini dengan tidak membayar. Dan kita lihat ternyata min 1. Oke, karena min 1 kita akan menggunakan skillnya Wendy. Skillnya Wendy itu dia bisa waktu kita ngambil chaos token ini, Wendy boleh mendiscard 1 kartu dia dan mengambil chaos token yang baru. Oke, jadi kita discard dulu ya ini hand kita. Chaos token yang kita balikin ke bagnya. Kita ambil lagi yang baru ya. Nah, kebetulan Wendy mendapatkan skill yang ini ya. Ini itu merupakan token untuk mengaktifkan skill si masing-masing investigator. Kita lihat lagi skillnya Wendy itu apa. Efek plus 0. If Wendy amulet is in play, you automatically succeed. Oke, ternyata Wendy amuletnya ada di sini, berarti jadi langsung berhasil. Tapi karena skill Wendy cuma 4,
ditambah dengan ini, berarti opportunist ini tidak kembali ke tangan, maka dia akan di discard. Oke, jadi udah giliran Wendy. Jangan lupa balikin juga mini cardnya investigator kalian. Berarti giliran Wendy beres, ambil satu token yang tadi ya, masuk ke enemy phase. Gak ada enemy lagi, kita skip phase ini lagi. Masih belum ketemu. Oke, lanjut ke upkeep phase. Reset. Terus yang ada exhaust card silahkan di-ready-kan kembali. Terus kita draw satu kartu dan satu resource. Draw satu kartu dan satu resource. Terus cek tangan kita, ya masih 4 gua. Tinggal Tangan berapa? saya 1. 1, 2, 4. Ya udah, kita masuk lagi ke round berikutnya. Ke Mythos phase. Play satu Doom in the agenda. Jadi kita ambil lagi Doom ini ya, masukin ke agenda ini. Masih 2, belum, karena masih 2 belum jalan ya agendanya. Each investigator draw satu card from encounter deck. Oke, ambil satu dari encounter deck. Kita lihat Wendy ya. Wendy itu ternyata dapat hal yang sama. Dia harus lari-lari lagi dengan agility check-nya. Agility targetnya itu 3 dan skill dia itu 4. Nah, kita langsung aja. Kalau sama seperti tadi, kalau misalnya min 1 masih berhasil. Kalau misalnya plus 1 masih berhasil. Kalau min 2 akan gagal. Oke, ternyata ini tuh efeknya kita bisa lihat di reference campaign. Nah, ini kita lihat nih. Token ini tuh berarti min 2. Dan kalau ada goal enemy di lokasi kalian, take 1 damage. Kebetulan di lokasi kita nggak ada damage, jadi kita nggak bakal nerima damage. Tapi min 2. Dan ternyata Wendy cuman punya 4. Sedangkan di sini targetnya itu 3, berarti fail. Berarti take 1 damage for each point you fail. Berarti min 1 damage. Kita akan take 1 damage ya. Ini damage-nya kita simpan di sini. Jadi Wendy udah dapat 1 damage. Nah, dia itu punya 7 nyawa untuk damage dan juga 7 untuk horror. Jadi dia udah berkurang 1 ya ini, take 1 damage. Langsung aja di discard seperti biasa. Oke, Roland dapat apa? Roland dapat Frozen in Fear. Apa itu? Pertama, taruhnya di trade area, berarti taruhnya di sini. Terus first time you perform the following action, move, fight, or evade each round, it costs 1 additional action. Jadi kalau gua ngelakuin hal-hal ini, action gua langsung 2. Terus nanti di akhir turn itu tes 3 willpower. Kalau sukses, ini di discard. Oh, jadi skill test power ya? Willpower. Willpower. Oh, berarti udah beres ya Mythos phase-nya. Kita akan masuk ke investigation phase. Yang pertama itu kita coba Wendy ya. Wendy akan draw card dulu karena ternyata di tangan dia itu udah habis. Tinggal sisa satu kartu doang ya, ini. Nah, dia jadi akan ngambil 2 kartu, oke. Dan yang terakhir itu akan cobain skill test untuk ngambil clue token. Kita langsung saja ambil. Tadi itu targetnya 2 dan skillnya Wendy itu punya 3. Set. Plus 1. Oke, plus 1 berarti langsung berhasil. Jadi kita ambil clue tokennya. Jadi kita punya 3 dan juga Roland punya 1. Nah, kalau misalnya kalian udah mencukupi untuk clue token di sini ya. Kita lihat di e-card-nya. E-card-nya itu kalian butuh 2 untuk setiap investigator, benar nggak? Ya. Jadi butuh 4 kalau kalian main berdua. Dan karena kita sekarang udah punya 4, 3 dari Wendy dan 1 dari Roland, kalian bisa mengaktifkannya clue token ini kapanpun. Mau sekarang atau mau nanti. Karena mengaktifkan clue token tidak termasuk pada action kalian. Oke, gimana Roland? Kita mau langsung lanjut atau kita mau coba nanti? Lanjut aja. Lanjut lah ya. Kita langsung bayar 3 dan 1 dari Roland. Kita bayar ya. 3 sama 1. Balikin ke sini. Terus si e-card-nya kita baca. Dibalik saja. Ya, kalian bisa baca aja ceritanya. Dan ternyata kita itu di sini akan pindah tempat. Di sini itu ceritanya setelah kita di study room yang tadi, kita akan pindah ke hallway. Dan kita akan mendapatkan lokasi-lokasi yang baru, yaitu cellar, attic, dan parlor.
Nah, terus studinya juga kalian disuruh dibuang di sini ya. Kalian bisa baca nanti di cardnya. Setelah kalian mengaktifkan, kalian harus ngapain aja di sini. Kalian harus baca lagi. Terus place each investigator in the hallway. Jadi kita pindah tempat ke hallway sekarang. Remove the study from the game. Oke, kita setup untuk act selanjutnya. Jadi ini act-nya udah beres. Si studinya kita buang. Kita pindah ke hallway. Dan kita siapkan ada 3 tempat baru. Cellar, parlor, sama attic. Nah, kalian juga dapatkan act yang baru, bisa dibaca lagi ya ceritanya di sini. Terus kali ini kita butuh 3 clue token untuk setiap investigator, yaitu 6, berarti kita harus ngambil 6 clue token sekarang. Dan objektifnya itu kita harus ngambil clue token untuk meneruskan act-nya. Nah, berarti kita harus ngambil 6 clue token nih. Sekarang Wendy sudah beres. Giliran Roland. Roland mau ngapain? Karena kita ada di lokasi ini, berarti kita review lokasinya. Oh, Kebetulan di sini clue tokennya 0. Jadi tidak ada clue token sama sekali. Nah, gimana caranya pindah ke tempat yang lain? Itu dilihat aja di sini. Nah, di sini tuh ada simbol-simbolnya. Itu menunjukkan lokasi yang bisa kalian tuju. Contohnya, ini attic ada lambang segitiga di sini. Berarti dari sini lo bisa pindah ke sini. Oke. Tapi dari attic cuman bisa balik lagi ke hallway. Oke, jadi simbol itu tuh menunjukkan koneksi dari lokasi tertentu ya. Misalnya dari hallway itu bisa connect ke cellar, attic, sama parlor. Tapi dari cellar nggak bisa langsung ke attic atau ke parlor gitu. Tapi kita di act kedua ini, parlor tuh ceritanya ada barrier yang ngalangin. Jadi kita nggak bisa pindah ke si parlornya terlebih dahulu. Oh, oke. Kalian bisa baca itu di deskripsi lokasi masing-masing ya, bener ya? Atau Ya. di situ? Gua dulu ya. Tapi sekarang kalau misalnya gua move, akan 2 action. Pertama ya kita pindahin dulu aja biar bisa kelihatan semua. Oke, gua mau spend 2 resource untuk pasang lagi kartu baru. Terus action keduanya gua mau ngambil 1 resource dan 1 resource lagi. Jadi saya beres 3 action. Nah, kan akhir giliran saya ini harus tes 3. Si Roland itu cuma punya 3 willpower. Biar aman, saya pakai yang ini. Saya spend 2 resource buat nambahin 2 willpower. Jadi saya bayar 2. Terus kita baru ambil chaos tokennya. Ya selama nggak autofail aman lah harusnya. Kita lihat. Oh, kebetulan sekali dapatnya autofail. Oke, token itu adalah token autofail. Jadi mau kalian dapat skillnya berapapun berarti fail ya. Ya. Jadi ini mesti tetap di threat areanya gua. Jadi giliran gua beres. Oke. Udah, Roland di flip, Wendy di flip. Kita masuk ke enemy phase. Enemy phase-nya nggak ada nih. Ya udah. Di skip lagi dan Di-skip kita lagi. akan masuk ke upkeep phase. Oke, upkeep phase itu apa? Reset action, berarti kita flip mini cards-nya. Dan juga reset exhaust card. Kalau kita ngelihat di sini nggak ada exhaust card ya, nggak ada enemy juga, berarti kita udah beres semua. Each investigator draw 1 card and gain 1 resource. Oke, kita ambil 1 resource sama ambil 1 card. Kebetulan Wendy mendapatkan basic weakness. Nah, kita baca aja di sini ada basic weakness itu jadi weakness yang random ya yang kita ambil untuk membuat deck kita. Di sini itu dia harus add haunted ini, card ini ke trade area. Terus setiap kali kalian melakukan skill, kalian di min 1 gitu. Jadi skillnya min 1 kalau misalnya mau ngilangin kartu ini dari trade area, kalian harus melakukan 2 action. Jadi di sini ada lambangnya ya, ini 2 action. Jadi di sini Wendy masuk ke trade area di sini. Kita akan masuk ke round berikutnya yaitu Mythos Phase. Mythos Phase itu play 1 Doom di agenda. Kita ambil lagi Doom di agenda dan ternyata kita sudah mendapatkan 3 Doom token di agenda ini.
Berarti agenda ini akan jalan. Kita lihat apa efeknya. Kita balikin ya. Oke, ceritanya your house continue to change. Nah, kalian bisa baca ya ceritanya di sini. Terus kita lihat efeknya apa. Lead investigator harus memutuskan untuk each investigator mengeluarkan satu card secara random, atau lead investigator mendapatkan 2 horor. Nah, kali ini Wendy akan memilih gimana nih, Roland? Roland punya kartu yang bagus nggak? Kita mau buang satu kartu atau Wendy dapat 2 horor Pak, nih? lead investigator yang memutuskan, Pak. Ya, Saya kan tapi nggak kan- tahu itu apa yang terjadi. Oh, jadi yang lain tuh ini nggak bisa di ini. Nggak bisa di-share. Soalnya bisa kan di-share. lead investigator langsung tahu. Oke, kalau begitu saya akan mengambil 2 horor untuk Wendy. Jadi take 2 horror instead of discard to card. Oke, jadi kita ambil aja 2 horor. Wendy mendapatkan 2 horor, guys. Agendanya di discard aja ini. Dan kita akan mendapatkan agenda yang baru. Nah, ini tuh di sini Doom tokennya membutuhkan 7 untuk agenda ini jalan. Nah, di sini juga ada ceritanya, kalian bisa baca. Sudah menempatkan satu Doom on the agenda, terus menjalankan Advance juga. agendanya. Selanjutnya, each investigator draw satu card from the encounter deck. Oke, kita ambil lagi satu ya. Kita lihat Wendy dapat apa. Ternyata Wendy mendapatkan Revelation lagi. Play satu Doom on the current agenda. Berarti di sini tuh karena efek kartu ini kita akan ngambil satu Doom token ya, disimpan di agenda yang udah jalan. Nah, kita simpan aja agenda Doom tokennya di sini ya. Dan kita discard kartu ini. Giliran Roland. Oh, dapat enemy. Enemy lagi. Enemy lagi. Tapi di sini kan biasanya kalau dapat enemy itu langsung engage ke kita, langsung masuk target area ke kita. Untungnya di sini itu ada tulisan spawn di attic, berarti ini si musuhnya langsung pindah ke area attic. Oh, apa itu artinya yang victory 1 itu? Victory 1 ini artinya kalau misalnya kalian bisa mengalahkan si monster ini, nanti di akhir game kita dapat 1 XP tambahan. Oh, oke. Jadi si enemy ini dipasangnya di attic. Wah, berarti kita udah tahu ya ada monster 1 di attic sini ya. Silahkan Roland duluan karena saya nggak mau bertemu dengan monsternya. Tapi kalau saya move, saya makan 2 action. Oke, berarti Boleh saya duluan, tapi saya pindahnya ke Selar, nggak bukan. boleh saja. Oke, kalau gitu Roland bakal pindah kan, dia Selar ada lambang di sini, pindah ke sini. Waktu pindah ke sini, ini di reveal. Oke, apa revealnya? Revealnya di sini buat strat value-nya 4, berarti untuk dapetin clue tokennya itu inteleknya harus 4 atau lebih. Targetnya berarti 4 Targetnya ya. 4. Dan di Di situ sini tuh ada dapat 4 clue token ya, 4 karena clue kita token. bermain 2 orang dan di situ 2 untuk setiap investigator. Ya, dan di sini ada force. Force itu sesuai dengan teksnya. Setelah lu masuk ke sini, lu take 1 damage. Oke. Karena Roland masuk ke Selar, dia kena 1 damage. Jadi setiap location juga punya efeknya masing-masing ya kartunya ya. Ya. Terus karena efek dari Frozen Fear, tadi gue melakukan move action, berarti gue ngambilnya 2 action. Dan action yang terakhir? Action terakhir, gue mau investigate. Di Roland, dia itu cuman ada 3 intelek. Oke, cukup pintar. Tapi kalau gue melakukan investigation, gue dapat 1 intelek lagi. Oke. Terus gue mau pakai ini juga. Apa itu? Dengan membayar 1 resource ya? Ya, bayar 1 resource, dapat 1 intelek lagi. Wow. Jadi gue bayar 1 resource. Jadi totalnya 5. 5. Kita cek. Targetnya berapa? 4. 4. Wah, tinggi banget ya. Iya. Kita lihat, semoga sukses. Syah. Plus 1, sukses. Oke. Jadi dapat 1 clue token. Nice. Dan di end of turn-nya gua harus skill test lagi, harus willpower-nya targetnya 3.
Skill test lagi, oke. Willpower 3. Targetnya Willpower. 3 ya. Targetnya 3, willpower gua 3. Gua mau bayar 2 lagi. Dapat dari? Dapat dari sini. Oke, dapat willpower ya. Gua dapat 3 willpower lagi, 2 willpower lagi dari sini. Oke, jadi 5 willpower dengan targetnya 3, bener nggak? Betul. Kalau min 2 masih berhasil kecuali auto fail. Oke. Oke. 1 sukses. Sukses. Berarti Ininya di discard. discard saja. Lega. Sudah selesai. Sekarang giliran Wendy. Kebetulan Wendy tadi kan dapat basic weakness ya, yang tadi yang kalau misalnya melakukan skill test dia min 1 setiap kali. Nah, dia pengen mendiscard. Discardnya itu melakukan 2 action. Nah, jadi action pertamanya itu 2 action pertamanya mendiscard weakness ini dulu. Aduh. Mantap sekali ya. Selanjutnya yaitu kita akan lihat Wendy akan bergerak saja masuk ke sini. Kemana ya? Masuk kemana ya? Kalau masuk ke sini ada musuh. Ke sini nggak bisa gerak. Ke sini dapat 1 damage. Jadi mendingan kita diam saja di sini. Kita akan draw cards lagi. Draw cards ya. Oke, berarti giliran Wendy beres. Semua investigator sudah beres. Sekarang ke upkeep phase. Oh, sebelum itu ada enemy phase dulu. Dan ternyata kali ini ada eneminya. Ya. Di enemy phase ini kalau enemiesnya ada hunter keyword, kebetulan di sini nggak ada hunter keyword, jadi si eneminya bakal Diam di tempat. diam di tempat, dia tidak akan bergerak. Oke. Berarti Terus nggak ada engage juga ya? ya kita juga nggak engage sama si eneminya, jadi kita tidak di-attack sama eneminya. Enemy phase beres, kita akan masuk ke upkeep Upkeep phase. Upkeep phase yaitu reset mini cards-nya. Ready all exhaust card. Sudah. Selanjutnya each investigator ngambil 1 kartu dan ngambil 1 resource untuk setiap investigator. Cek tangan kalian. Kalau misalnya kalian tangannya lebih dari 8, kalian harus discard. Sudah upkeep phase, kita akan masuk ke mythos phase. Round baru lagi guys. Play 1 doom di agenda. Masih 2 dari 7. Berarti belum advance. Kita each investigator draw 1 dari encounter deck. Wow. Wendy dapat enemy guys. Di sini prey. Lowest remaining health. Berarti prey itu gimana? Prey itu dia bakal ngincer investigator dengan syaratnya. Kalau misalnya sekarang dia ketemunya Wendy kan. Nah, dia bakal engage langsung ke Wendy atau dia langsung nge-prey? Engage dulu ke Wendy. Engage Karena ke bukan Wendy. Apa yang Roland dapat? Roland dapat, waduh, berat sekali. Revelation, Crypt Chill. Dia harus willpower test 4. Kalau gagal discard 1 aset you control. Kalau misalnya nggak bisa discard aset sama sekali, malahan kena 2 damage. Waduh, willpowerku cuman ada 3. Ya udahlah, demi sukses lah, bayar 1 buat tambahin 1 lagi si willpowernya. Terus gua mau commit, gua discard kartu ini buat dapetin willpower Kepala ya. kepala. Jadi Roland ada 5, targetnya 4. Kalau minus 1 masih aman. Kalau minus 2 gagal. Please. Ya, minus 1 aman. Jadi sukses. Oke. Berarti itunya di discard lagi ya. Ya, discard lagi. Oke, mythos phase beres, masuk ke investigator phase. Bener nggak? Ya. Investigator phase. Sekarang giliran Wendy dulu deh. Wendy kalau dilihat ada musuh guys. Dia engage sama ini ya. Kita lihat. Dia itu nyawanya 3. Kalau misalnya mau diserang kita butuh 3. Kalau kita mau kabur butuh 3. Nyerangnya 1 damage dan 1 horror. Oke. Cukup berat ya untuk Wendy yang kita lihat di sini. Wendy skill strength-nya itu cuma 1. Kalau misalnya menggunakan skill ini
dia itu menggunakan 1 ammo, jadi dari 3 itu gunain 1, terus tiap fight dia plus 2, jadi baru 3. Kalau berhasil 2 atau more di attack itu tambah 1 damage, berarti ini masih kurang jauh, masih kurang 2. Karena damage Wendy memang kecil, jadi apa yang harus Wendy lakukan di sini? Ya ini terserah Wendy ya. Kalau menurut saran gua sih, Wendy-nya kan lokasinya lagi di hallway nih. Roland lagi di sini di cellar. Oke. Kalau mau Wendy jalan dulu ke si cellar. Oke. Minta bantuan Roland. Iya, minta bantuan Roland. Nanti Roland gebuk di cellar gitu. Jadi intinya karena Roland kalau misalnya bunuh monster itu dapat 1 investigator token ya. Ya. Investigation token. Nah, karena Wendy itu cupu banget untuk gebuk, dia cuma bisa lari atau investigate, bener gak sih? Ya, kalau lihat dari statistik sih kayak gitu sih. Dan selain itu kalau misalnya kalian juga melakukan action selain fight, evade atau ngaktifin parley atau resign, ya berarti kalian kena gebuk. Berarti Wendy itu sekarang dalam pinch ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain selain fight, evade, parley atau resign. Kalaupun move juga dia berarti kena damage. Dengan total damage kalau masuk ke sana 2 damage terus 1 horror. 1 horror ya. Kita akan pindah. Berarti Wendy akan pindah ke sini. Dia akan dapat 1 damage dari sini. 1 damage. Karena di leather coat-nya itu dia bisa menerima 2 damage masuk ke leather coat. Dan goalnya itu dia akan nyerang 1 damage dan 1 horror. Kalian lihat di sini ya, di bawahnya ada lambangnya berapa damage-nya. Nah, berarti Wendy dapat 1 damage lagi ini dan 1 horror. Oke. Dengan begini si code-nya ini udah hancur ya. Discard aja atau gimana? Discard ya. Discard. Oke, kita lihat Wendy sudah mendapatkan 3 horror dan juga 1 damage. Itu giliran pertama Wendy. Terus dia akan lari. Dan Wendy akan menggunakan kartu ini. Berarti kartu ini tuh bisa digunakan 2 hal. Pertama itu event atau misalnya kalian mau commit. Kalau misalnya kalian menggunakan event ya, kalian harus bayar resource sesuai dengan jumlah di sini. Kalau misalnya kalian mau commit doang, kalian menggunakan icon ini, kalian nggak usah bayar. Jadi kalian langsung dapetin di sininya ada berapa. Wendy akan coba, ternyata Wendy akan coba memainkan event ini. Dia akan bayar 5 resource. Mahal. Mahal. Karena itu automatically evade all enemies. Nah, jadi dibayar 5 ya. Berarti event ini akan aktif ya. Automatically evade all enemies. Jadi enemiesnya itu bakal exhaust, bener nggak? Ya. Ini dia akan pindah ke location kalian berada dan dia akan exhaust. Jadi dia miring dan exhaust ya. Pindah ke locationnya di sini. Efek dari Wendy Amulet itu after kalian memainkan event, setelah kalian memainkan event, masukkan kembali kartu itu ke bawah deck kalian daripada kalian memasukkannya ke discard pile. Karena ini event dan kalian tadi Wendy memakainya dan makanya dia akan masukin ke bottom pile-nya. Oke. Action kedua Wendy sudah beres. Terakhir yaitu Wendy akan memasang 1 lagi item, itu knife dan lambangnya tangan. Berarti dia sekarang udah punya 2 aset yang lambangnya tangan ya. Kalian nggak bisa lagi pakai aset yang lambangnya tangan lebih dari 2 dan bayar 1. Oke. Giliran Wendy beres, giliran Roland. Karena si enemy-nya ada di lokasi yang sama, berarti kita bisa gebuk si enemy-nya bareng-bareng gitu. Oke, kalau gebuk enemy bisa nggak langsung gebuk tanpa di-engage? Bisa selama 1 tempat yang sama. Nah, kalau kayak gini berarti dia-nya nggak engage ke siapa-siapa ya? Iya. Oke, silahkan. Roland mau langsung gebuk si monsternya. Nih dia targetnya 3. Roland kalau mau gebuk dia plus 1 lagi dari kartu ini. Terus dia udah ada 4 strength. Jadinya total 5 strength. Kita tinggal langsung skill check. Siap. Oh ini Ada efek lagi. ada efek lagi. Kita lihat reference campaign-nya.
Min sesuai dengan number goal di tempat kalian. Berarti min 1. Min 1. Karena ada goal. Lawan kita itu goal ya. Ya, karena sukses si enemy-nya kena 2 damage dari efek di wait. Oh enggak. Cuma 1. Harus lebih ya. Enggak, bukan harus lebih. Tapi dia tuh kalau misalnya is only enemy engage with you. Tapi kan gua nggak engage sama enemy-nya. Oke. Jadi Sayang baru sekali. 1 damage. Terus action keduanya gua mau gebuk lagi. Pakai macet. Kita lihat sekarang kita dapatnya apa? Shit. Oh, masih sama. Minus 1 lagi, sukses. Musuhnya take 1 damage lagi. Sekali lagi. Shit. Oh, apa ini? Itu skill. Skill. Kita lihat skillnya Roland apa? +1 for each clue on your location. Wah. Kita lihat di sini tokennya ada 3 ya, berarti +3 berhasil. Ya, sukses. Jadi take 1 damage lagi. Take 1 damage, udah 3 damage berarti hancur dong. Mati. Mati, bye bye. Bye. Berarti Roland ambil 1 clue token. Iya, dari efeknya dia kalau after defeat an enemy ambil 1 clue token. Oke, gratis. Giliran Roland beres. Oh, udah 3. Udah 3. Kan gebuk. Selanjutnya masuk ke enemy phase. Ternyata enemy-nya sudah mati dan di sini juga dia tidak hunter ya, tidak ada keyword hunter, jadi dia diam di sini. Masuk ke upkeep phase. Reset mini cards. Ready all exhaust card. Yang sudah exhaust kita berdiriin udah. Each investigator draw 1 card and gain 1 resource. Oke. Masuk ke Mythos phase. Mythos phase itu place 1 doom. 3 dari 7. Selanjutnya Advance enggak kan? jalan. Belum. Dan kita ambil encounter. Oh no. Ternyata Wendy mendapatkan ini. Dia harus skill check. Apa ini teh? Willpower. Targetnya 3. Seperti yang tadi ya. Kalau misalnya gagal dia ambil 1 horror. Skill Wendy itu 4. Oke, kita langsung skill check. Skill test. Nah. Min 2. Berarti gagal 1, berarti 1 damage horror. Waduh. Nah, kita discard. Nah, Roland dapat grasping hands sama kayak Wendy udah 2 kali dapat ini, sekarang giliran Roland dapat juga. Harus lari-lari. Ability harus 3. Kalau gagal take 1 damage each point-nya. Gua cuman ada 2. Gua mau commit. Gua discard 1. Discard 2. Terus bayar 1 buat dari efek ini. Nambahin 1 kaki atau 1 ability. Terus kita tes, harusnya sukses selama nggak auto fail. Kita lihat. Siap. Oh, sukses. Berarti ini di discard, ini juga di discard. Oke, Mythos phase beres. Kita masuk ke investigation phase. Sekarang mau siapa duluan yang mau main? Wendy dulu ya. Ini kan sisa 2, bener nggak sih? Wendy coba cari 2 kali lah ya. Boleh. Tapi ininya 4, Wendy itu cuma 3. Cukup banget Wendy. Aduh, Wendy. Ternyata Wendy tidak bisa melakukan apapun. Maka dari itu Wendy akan draw cards ya. Draw cards yang pertama. Dan dia mendapatkan ini dan dia langsung pakai aja. Dia mendapatkan gain 3 resource. Selanjutnya Wendy akan memasang kartu, harganya 6. Skillnya itu dia akan mendapatkan additional action setiap turnnya dan dia lambangnya seperti ini. Dan di sini kita belum ada ya lambangnya seperti itu. Jadi bayar 6 dan memasang aset ini. Jadi itu action yang ketiga, bener kan? Ya, itu action yang ketiga. Tapi karena ada itu ini jadi actionnya masih ada keempat. 1. Jadi Wendy terakhir itu akan
mencoba mencari lagi kartu, dia akan akan draw satu kartu. Giliran Wendy beres. Sekarang giliran Roland. Aduh, Roland bingung. Roland juga samanya cupu kayak Wendy. Targetnya harus 4 ya. Oke deh, coba. Action pertama, gain resource. Oke, gain resource. Nice. Action kedua, gain resource lagi. Oke. Action ketiga, mau commit dulu buat investigation. Discard 1 buat dapat 1 buku. Jadi 4. Tambah 1 resource lagi, bayar lagi. Jadi 5. Kita cek, selama nggak autofill harusnya sukses. Chat. Oh, nggak ada goal di location kita. Berarti min 0. Min chat. Oh ya, min 0 ya, min 0. Berarti sukses. Sukses. Ambil 1 token. Satu token. Woi, ini kerja woi. Giliran Roland beres. Oke. Investigation phase beres, sekarang enemy phase masih saja tetap dianya diam di sini. Selanjutnya ke upkeep phase yaitu reset mini cards, ready all exhaust card, terus each investigator draw 1 card dan 1 resource. Each investigator check hand size cuma 6. 3. Masuk ke mythos phase. Oke, place 1 doom token. Wendy cepat 7. Wendy. Dan masih belum advance, berarti kita akan ambil 1 ini encounter deck. Oh, Wendy harus lagi melakukan skill test yaitu willpower, targetnya 3. Sama seperti yang tadi ya, kita langsung coba saja. Skillnya Wendy itu 4. Kalau min 2 berarti dia langsung gagal. Ayo. Oke, 0, berhasil. Langsung dibuang. Roland dapat enemy. Langsung engage. Langsung engage. Udah. Hus. Pindah. Gue kalau beres ngebunuh ini gue dapat kelutokan 1 lagi. Iya. Berarti mythos phase-nya udah beres ya. Ya. Kita masuk ke investigation phase. Investigation phase kita akan mulai dari Wendy. Wendy-nya akan bergerak ke sini. Action pertama. Action kedua dia akan masuk ke etik. Wah gila, berani banget Wendy. Kita akan buka ya ini etik apa isinya. Force. After you enter etik, take 1 horror. Oke. Dapat lagi 1 horror. Waduh Wendy. Terus Oh, masih ada itu. Masih ada Ali. ya, ada ceritanya ya di sini. Di sini juga ada shroud-nya 1. Investigation tokennya itu 2 setiap investigator, berarti 4. Kita ada 4 lagi di sini. Itu move kedua Wendy. Nah, kalau misalnya masuk ke sini, ini gimana nih? Dia langsung engage atau gimana? Ya, karena ada aktif enemy yang nggak engage sama siapa-siapa, dan kebetulan ada 1 investigator masuk ke lokasinya dia langsung engage ke investigatornya. Oke, berarti si ini tuh langsung engage ke Wendy ya. Dia langsung engage ke sini. Tapi nggak ngegebuk ya dia? Enggak, kan belum enemy phase. Atau nggak, selain lu ngelakuin yang 4 tadi, lu aman. Wow, guys, dia itu untuk kaburnya gampang 1, tapi dia punya HP-nya 4 dan untuk gebuknya itu juga butuh 4. Selain itu juga damage yang dia kasih itu 2 horror, 1 damage. Wow. Kita coba langsung, masih ada 2 action lagi buat Wendy. Kita akan juga. langsung kita coba aja gebuk sekali, yaitu menggunakan ini. Berarti dia ada 3 ya amonya. Kita akan ambil 1 amonya, terus kita menggunakan ini. Jadi nambah 2 strength. Dan Wendy akan commit juga menggunakan ini, Unexpected Courage. Dia akan mendapatkan 2 skill tambahan. Jadi tambah 4 berarti 5. Dan Wendy juga akan memakai 1 lagi knife untuk skill testnya lagi. Untuk commit ya. Nah di sini karena commit dia nggak perlu bayar ya, bener nggak? Nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar ya. Jadi dia itu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Targetnya itu 4. If you succeed by 2 or more, berarti kalau sukses lebih dari 2,
atau 2 atau lebih, dia akan nambah 1 damage. Jadi damage-nya itu 2. Kita coba. Oh, apa ini? Min 1. If you fail, take 1 horror. Kebetulan berhasil. Berarti nggak ngambil horror. Tapi damage-nya jadi 1 saja karena dia nggak lebih dari 2. Ini udah kita discard. Berarti dia dapat 1 damage. Masih ada 3 lagi, guys. Apakah kita evade atau kita fight menggunakan knife? Sepertinya kita harus meng-evade-nya. Kita akan evade. Terus menggunakan commit, menggunakan ini juga. Survival instinct, kalau misalnya berhasil dia boleh langsung pindah, tapi nggak berguna. Kita akan evade dulu. Evade-nya jadi 5. Ini 1, ya pasti berhasil sih. Atau nggak usah pakai ini? Gak usah lah. Nggak usah. Ini evade-nya 4, terus skill-nya ini, skill targetnya itu 1. Oke, kita langsung evade saja. Cek. Kecuali auto fail berhasil. Oke, min 1 berarti 3 masih berhasil ya. Dia akan exhaust dan dia akan pindah ke location-nya. Ke sini. Dan dia tidak akan menjadi engage Wendy. Benar kan? Giliran Wendy beres. Ya, Roland bakal nge-fight si goalnya. Targetnya itu 2. Roland strength-nya itu 5 gara-gara ini. Langsung kita fight aja, nggak usah commit. Semoga sukses. Aduh, fail. Auto fail. Gagal sekali. Ya sudah, saatnya gebuk lagi. Kalau misalnya fail, dia nggak bakal ngegebuk ya namanya? Enggak. Tergantung keyword tertentu. Nah, saya dapat minus 1 karena only enemy engage-nya cuma 1. Dia langsung kena 2 damage. Karena nyawanya cuma 2, berarti langsung mati. Oke, itu action keduanya Roland. Action kedua, aduh, maaf ya Pak. Karena sukses, dapat 1 clue token. Terus Roland mau ngapain ya? Roland mau jalan dulu ke hallway. Itu action ketiganya dia, terus action dia beres. Oke, sekarang masuk ke enemy phase karena nggak ada hunter, berarti nggak ada yang gerak. Dan each engage enemy attack, nggak ada yang engage juga ya guys, jadi nggak ada yang attack. Masuk ke upkeep phase, yaitu reset flip card minicardnya ya. Selanjutnya ready all exhaust card. Nah ini jadi langsung ready. Dia langsung engage atau gimana nih? Langsung engage karena dia aktif lagi, ada investigator deket dia langsung engage ke dia. Oke, kita masuk lagi ke Wendy. Udah kayak gitu, each investigator draw 1 card and gain 1 resource. Draw 1 card. Masuk ke Mythos Phase, place 1 doom on the agenda. Itu ada 5 sekarang dan kita akan masuk ke sini. Ya. Kita buka. Oh no. Aduh. Wendy mendapatkan ini dan ternyata dia itu spawn di cellar. Kita spawn ini di cellar ya, nggak langsung engage karena dia spawn di cellar. Apa yang Roland dapatkan? Roland dapat enemy lagi. Oke. Dia langsung engage, tapi Rolandnya lagi di hallway. Tidak masalah. Mau siapa dulu? Wendy sanggup ngebunuh nggak? Bisa lari. Bisa lari. Bisa lari. Lari dulu aja. Atau Kalau mau gebuk dulu silakan. Kalau mau lari dulu juga silakan. ya mau coba ini dulu sih, mau coba attack. Oke. Wendy akan fight menggunakan deringernya dia ini. Jadi amonya masih ada 2 ya. Kita akan gunain 1 di discard. Terus jadi plus 2 strength. Kalau succeed-nya 2 atau lebih dapat 1 damage lebih. Dan selanjutnya Wendy akan commit menggunakan overpower. Ini tuh 2 strength ya. Jadi Wendy sekarang punya 5. Yap, 5. Kita coba cek skill testnya. Ayo, kalau plus 1 damage-nya langsung 2. Ya. No. No. Berarti damage-nya 1 aja.
Dan masih ada lagi, kita akan fight lagi, mencoba menggunakan ini. Spend ammo terakhir. Mendapatkan 2. Dan Wendy akan mengcommit lagi menggunakan ini, baseball bat. Ya, mau nggak mau. Jadi plus 2, plus 1, plus 1. Jadi 5 lagi. Sukses. Itu yang kedua Wendy. Aduh, berat sekali Wendy gebuknya. Ini kita buang lagi ya. Karena emonya udah beres, udah habis. Aduh, berat sekali Wendy menyerangnya. Sebenarnya sisa 1 nyawa guys. Cuman sepertinya kita harus kabur. Kita evade dulu. Evade menggunakan 4, berarti langsung saja skill test. Skill test min 1 berhasil dan dia akan exhaust. Masih ada satu lagi action ya. Wendy akan coba ngambil 1 resource. Giliran Wendy beres. Roland mau jalan. What? Tapi masih di engage. Nggak apa-apa. Kena damage. Kena damage. Oke. Kena 1 damage gara-gara gua jalan. Terus gua mau bunuh si tikusnya. Action kedua gua. Kita lihat kita dapatnya apa. Aduh, auto fail lagi. Action ketiga, gebuk lagi aja. No, sukses. Gua bunuh tikusnya. Karena gua berhasil bunuh, gua dapat 1 clue token lagi. Oh, HP-nya cuma 1 ya? 1 tikusnya. Terus giliran Roland beres. Oke, giliran Roland beres. Berarti enemy face with hunter. Nggak ada hunter ya di sini ya. Dan yang enemy yang engage gilirannya attack dan nggak ada yang engage. Berarti masuk ke active phase. Semua flip card ininya. Dan kita juga ready yang exhaust. Nah, kalau kayak gini gimana? Dia exhaust, dia engage kemana? Nah, ini di sini adalah penentuan dari lead investigator. Mau engage-nya ke siapa? Sudah jelas ke Roland. Alah. Kenapa masih nanya? Ya. Oke, udah exhaust card berarti draw 1 card and gain 1 resource ya. Seperti biasa sama 1 card. Draw 1 card. Each investigator check hand size. Hand size-nya Wendy masih 4. Saya 5. Next-nya masuk ke Mythos Phase. Play 1 Doom di agenda. Wih, udah 6 guys. Aduh, Wendy ini kerjanya apa aja sih? Gue ada 50 token. Cuma lari-lari Wendy. Terus berarti belum advance, Belum kita advance. encounter. Oh, ternyata Revelation place 1 Doom. Kita place 1 Doom dulu ya guys. Nih, place 1 Doom berarti kesini, berarti dia jalan. Kita balik ya. Terus baca ada ceritanya. Shuffle the encounter discard pile into the encounter deck. Shuffle discard yang tadi yang kita udah buang-buang ini nih guys. Kita shuffle ini. Terus keluarin kartu sampai goal enemy keluar. Ya, jadi ini discard pile-nya di shuffle lagi ke sini. Terus nanti lu buka terus sampai keluar goal. Goalnya masuk sini. Oh, goalnya masuk sini ya guys. Kita langsung ininya aktif ya, berarti kita shuffle ini semua. Oh no. Kita shuffle saja. Encounter card-nya kita buka. Set. Bukan. Buka lagi. Kan. Masih rep. Ya ampun. Kita buka. Go. Goalnya ke sini. Ya. Oh no. Terus dia langsung engage atau gimana? Masukin engage. Lihat prey-nya. Prey, lowest remaining health. Gua 7. Saya 6 pak. Ya sudah pak. Oke, berarti ini ke Wendy. Oke, kita lihat dulu agendanya ya. Ada ceritanya lagi. Terus kita baca efek dari kartunya. At the end of the enemy phase, each engaged goal enemy move 1 location towards parlor. Force, at the end of the round, place 1 doom on this agenda. For
each goal enemy in the hallway. Wow. Jadi goalnya akan menuju parlor dan dia itu setiap kali di end of round kita hitung goal yang di hallway berapa, nambahin agenda setiap goal di hallway. Berarti sekarang langsung masuk ke investigation phase, benar nggak? Ini Roland dulu belum Pak. Oh, Roland. Silakan Roland. Roland dapat dissonant voice. Ini pertama taruhnya di threat area. Terus you cannot play asset or events. Nggak bisa main aset atau event? Ya, kalau main dari tangan itu nggak bisa. Atau events dari tangan juga nggak bisa. Tapi kalau aset yang udah dipasang itu udah masih bisa dipakai. Oke, let's go. Force-nya at the end of the round discard dissonant whisper. Dissonant voice, sorry. Oke, masuk ke investigation phase. Giliran sekarang Wendy deh. Sekarang saatnya Wendy. Wendy cari investigation di sini. Dia itu targetnya. Wait. Kalau lu nyari, lu digebuk loh. Oh, ada musuh. Astaga, saya lupa. Pertama, Wendy akan fight menggunakan knife-nya dan dia akan discard knife. Nah, di sini itu dia akan fight, terus dia itu plus 2 jadi 3 dari skillnya Wendy. Terus attack-nya itu jadi 2. Jadi 3, terus targetnya 3. Kalau misalnya min atau min berapapun dia akan gagal. Oke, skill check. Plus 1 dan berhasil. Berarti knife-nya di discard karena discard knife. Terus damage-nya jadi 2. Masih ada satu lagi. Terakhir Wendy akan mencoba untuk kabur. Dia akan mencoba evade. Pak, masih ada 2 action lagi, Pak. Tapi nggak bisa gebuk, susah. Oh ya, sudah. Mau evade terus baru investigation juga boleh. Langsung skill check ya. Targetnya 3, skillnya dia itu 2. Skillnya itu 4. Kita ambil, coba. Min 2. Gagal. Coba lagi lari. Untuk evade yang kedua kalinya. Action yang ketiga. Auto fail. Ternyata gagal. Ayo dong. Action keempat. Action keempat. Min 1. Targetnya 3. Skill Wendy 4. Di min 1, 3. Berarti berhasil. Jadi dia itu exhaust. Dia akan balik ke locationnya di attic. Oke, giliran Wendy beres. Wendy sudah susah berlari-lari. Nah, sekarang giliran Roland. Action pertamanya gebok. Otomatis dia bayar 1 resource. Karena targetnya 4, dia baru 5. Biar sukses, buang 1 resource buat nambah 1 strength lagi. Terus dia cek minus 1, sukses. Karena sukses dia nge-damage-nya 2. Ini nyawanya 4, 5, overkill. Oke. Ini masuk discard. Terus karena sukses, gue dapet 1 kerutokan. Oke. Terus Itu move yang pertama. Itu move pertama. Move keduanya, bentar, agendanya ditulis. Objektifnya Butuh 6. butuh 6. Terus kalau mau di spend harus di Hallway. Oke. Berarti kita semua investigator harus ke hallway ya? Ya, action keduanya dia mau gebuk yang di lokasinya si Wendy yang sebelah sini. Targetnya 3. Nyawanya sisa 1. Nyawanya sisa 1, gue pakai lagi si weaponnya gue tes lagi. Oh, dapatnya ini. Ini tuh minus 1 kalau misalnya gagal take 1 horror. Ternyata gue berhasil. Dia mati. Terus karena sukses, gue dapat 1 clue lagi. Oke, berarti kita udah dapat 7 clue. 7 clue, ya. Sekarang move yang terakhir, ketiga. Udah beres ya? Udah beres. Kalau kita mau pakai clue tokennya, kita harus dua-duanya di sana kah? Investigatornya? Kebetulan yang punya banyak yang punya clue tokennya banyak tuh cuman Roland aja. Jadi kayaknya cukup Roland aja yang di tengah. Oke. Spend 1.
2, 3, 4, 5, 6 spend buat advance. Oke, kita lihat di sini itu butuhnya tadi 6 ya, benar. Kita udah pakai 6. Terus kita lihat di balik. The barrier yang untuk ke parlor itu terbuka sekarang. Berarti kita bisa ke parlor. Terus ada Lita Chandler di parlor. Terus juga ada Gold Priest di hallway. Jadi ada dua kartu yang harus kita masukin ya ke sini ya. Kita lihat di boardnya. Kita discard dulu ininya, egg-nya. Kita berarti egg yang baru ini ada Lita Chandler dan juga ada Gold Priest. Gold Priest-nya di hallway dan juga Lita Chandler di parlor. Nah, jadi kayak gini. Ada Gold Priest di sini. Nah, kita juga ada egg baru ya ini. Kita baca lagi. Objektifnya apa? Ada ceritanya lagi, ada objektifnya. Jadi kita harus bunuh Gold Priest yang tadi spawn untuk meneruskan egg yang ketiga ini. Nah, kita berarti harus bunuh ya Gold Priest-nya yang ada di hallway tadi. Oke. Sekarang giliran Enemy phase. Pertama, karena ini aktif, dia langsung engage ke Roland. Dan play-nya dia itu ngambil yang highest strength. Kita bisa lihat play-nya highest strength, terus dia ada keyword hunter sama retaliate. Terus target strength-nya itu harus 4, nyawanya 5 per investigator, berarti totalnya 10. Evade-nya 4. Buat serangannya dia take 2 damage sama 2 horror. Kalau misalnya enemy engage ke investigator lain, apakah kita bisa evade? Nggak bisa ya? Harus engage dulu ya? Harus engage dulu. Oke. Berarti sekarang enemy phase. Enemy phase pertama dari sini dulu. Gold Priest karena engage sama si investigator, dia langsung attack. Attack-nya take 2 damage. Oh, sakit. Ouch. Nyawa gua sisa 5 sama take 2 horror. Horror gua sisa 3. Oh. Terus karena agenda ini sudah keluar, berarti at the end of enemy phase, goal enemy move satu location towards the parlor, alias as goal ini karena dia aktif juga, dia pindah ke hallway. Terus di hallway ada investigator dan dia aktif, dia langsung engage ke investigatornya. Jadi gua ada 2 musuh. Oke, tapi kebetulan gak langsung gebuk ya? Nggak langsung gebuk. Karena enemy phase-nya udah beres. Ya. Selanjutnya at the end of the round. Oke, berarti belum beres ya sekarang. Masih masuk ke upkeep phase. Upkeep phase itu reset all mini cards. Berarti kita reset mini cards-nya. Terus exhaust card-nya kita reset semua. Dan kita masuk ke draw 1 card dan 1 resource. 1 resource dan 1 card. Dan kita juga masuk ke end of round. Berarti yang tadi agendanya jalan. Kita lihat agendanya apa. Place 1 doom setiap goal enemy di hallway atau parlor. Kebetulan di hallway itu tadi yang engage ke Roland itu ada 2. Berarti kita akan simpan 2 di sini. Waduh. Aduh, repot. Nextnya place 1 doom on the. Oke, udah beres roundnya, masuk lagi ke round berikutnya yaitu ke Mythos phase. Place 1 doom di agenda. Advance di agenda berarti dia itu 10 totalnya, berarti ini masih 3, masih aman. Each investigator encounter deck. Oh no. Oke, pertama itu kita lihat Wendy, ternyata dia dapat dissonant voice. Dia masuk ke threat area seperti biasa. Dia nggak bisa mainin aset atau event dan dia harus sampai round terakhir, sampai round ini beres. Roland dapat apa? Dendeng rotting remains. Willpower test 3, tiap kali gagal take 1 horror. Oke. Gue pakai triggernya yang ini. Gue spend 2 resource buat nambahin 2 willpower. Jadi willpowernya gue 5. Skill test.
Aduh, gue dapet tengkorak. Tengkorak tuh goalnya ada 2, jadi minus 2. Jadi targetnya jadi willpowernya gue 3, targetnya 3, gue sukses. Oke, di discard. Masuk ke investigator phase. Sekarang Wendy mau mulai duluan karena tadi monster-monster di hallway-nya udah engage ke Roland. Wendy akan masuk ke hallway, move pertama. Karena musuh-musuhnya itu sudah engage ke Roland, jadi kalau Wendy kesini pindah pun tidak masalah. Kita coba buka parlor ya. Parlor itu ada apa? Oh, di sini itu ada 2 shroud dan terus ada bisa resign. Jadi untuk kabur dan langsung gagal berarti. Yang kedua itu ketika Lita Chandler ya, kartu yang tadi yang ini yang tadi baru kita dapetin spawn di parlor. Kalau belum dikontrol, kita bisa mencoba untuk parlay test, yaitu skill check lagi untuk intelligent, targetnya 4. Kalau sukses, kita bisa kontrol si Lita Chandler ini. Nah, apa efek dari Lita Chandler itu? Lita Chandler itu efeknya setiap investigator di lokasi kalian mendapatkan 1 strength. Ketika investigator kalian successful menyerang monster, dia juga menyerang tambah 1 damage. Oke. Berarti kita mencoba untuk parlay dengan targetnya 4 ke Lita Chandler. Oke, kita akan coba skill test untuk parlay ya Lita Chandler. Kita ambil 1. Oke. Kebetulan plus 1. Berarti kita berhasil mendapatkan Lita Chandler. Tapi kita lihat di sini, Lita Chandler itu seorang ally ya, seorang ally yang lambangnya seperti ini. Berarti kita menimpa yang di sini. Berarti kartu ini hilang ya, sama horor sama segala macamnya, berarti dia hilang. Kita discard kartu ini. Dan karena itu adalah action ketiganya dari Wendy dan sedangkan ally-nya gitu hilang, jadi sekarang giliran Wendy beres. Giliran Roland. YOLO gitu. Let's go. Let's go. Pindah terus kena 3 horror sama 4 damage. Tapi Wow. gue mau mainin kartu event ini, bayar 1 resource. Oke. Terus Apakah dia efeknya? fast jadi bisa dimainin kapan aja. Apakah dia masuk ke dalam 1 action? Enggak. Oke. Play when an enemy attacks an investigator at your location. Ya, jelas nyerang gua. Cancel that attack. Wow. Semuanya. An enemy sih, berarti cuma 1. Berarti gua mau nge-cancel yang dia aja. 4 damage, Pak. Sakit. Gua jadi tetap kena 2 damage 2 damage dan 1 horror. dan 1 horror. Oke, berarti efek Lita Chandler sekarang masuk ya, plus 1 damage dan 1 strength. Gua mati panas stun. Kenapa? Gua nggak bisa ngebunuh ini. Next, Roland mau ngapain? Ngapain ya? Duh, bingung. Ada 2 enemy. Pas gebuk dong. Atau evade. Evade dulu lah. Cari aman. Tapi evade masing-masing 4, Pak. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Berusaha. Berusaha dulu ya, Pak. Oke, pertama gue mau commit dulu. Pakai ini. Gue buang. Dapat 2 ya. Dapat 1 evade, 1 tanda-tandanya yang mau dipakai buat agility juga, jadi 4. Totalnya 4 plus 1 plus 2 ya. Oke, gue YOLO, gue nggak pakai isi ininya. Kita tes. Kita dapat apa? Sukses. Oke, plus 0. Plus 0, targetnya 4. Gue mau evade yang Goal please dulu. dulu. Oke, idenya langsung balik ke location ya. Ya. Yang Ini kedua, di-discard. Yang kedua, gue mau evade lagi. Evade yang ini targetnya juga 4. oke, Taruh tangan. Duh, nggak ada. Ya udahlah. commit. Gue Nggak ada nggak mau commit, commit. tapi gue mau pakai ini. Yang ini. Gue bayar 2 biar jadi 4. Oke, butuh keajaiban lagi. Jadi masukin lagi.
+1 for each clue token. Clue token yang nggak ada di lokasi, jadi total 4 sukses. Oh, Bet oke. lagi. Berarti dua-duanya monsternya ada di sini ya. Dia exhaust ya dua-duanya ya. Ya. Itu action keberapa? Action kedua? Action kedua. Oke, Action action ketiganya ketiga. pindah. Kabur. Tapi itu nambah 2 loh doom tokennya loh. Iya, mau gimana lagi, Pak? Oh iya, jangan lupa di flip ya meningkatnya. Nextnya, udah beres. Masuk ke enemy phase yang ada hunter keyword nggak ada, terus Ada ini. Oh ada. Pindah. Oh, dia pindah. Move towards the nearest investigator. Jadi kalau misalnya ada yang hunter keyword ini, dia misalnya ada di sini, dia pindah ke investigator terdekat. Berarti ada investigatornya dulunya di sini, dia pindah ke parlor, tapi dia tetap exhaust ya. Ya, exhaust. Oke. Nextnya Enemy engage enemy. Engage enemy nggak ada. Berarti udah beres. Masuk ke active phase. Jangan lupa ada ini. Oh, oke. Itu tuh nambahin doom token setiap Nggak. Go pindah ke. Wait. parlor. Baca lagi. Harus pindah ke tower parlor. Iya, berarti yang ini juga pindah. Pindah ke parlor. Oh, tapi dia tetap exhaust ya. Ya, masih exhaust, masih. Udah kayak gini, dia itu Ke upkeep phase. upkeep phase. Upkeep phase itu reset action. Ya. Ini nih. Ready all exhaust card. Waduh. Ya, ready. Nah, lead investigator mau Ini. tujuannya kemana? Ini Yang prey kan highest. dia Strength. Pasti ini, kerolan. kerolan. Ya. Nah, yang ini ya kerolan. Pak. Saya biar 2 damage. Oh, oke. Itu harus ada cuma satu Berarti enemy ini aja. ke ini. Ready all exhaust card-nya udah beres, terus ke draw satu card. Draw satu card. Ambil satu resource Baru satu resource. dan kita masuk ke hand size. Hand size-nya Wendy masih ada 6 kartu. Aduh, saya sisa 5 dari tadi dibuang-buang untuk skill test. Jangan lupa di sini ada efeknya lagi, end of round. Play satu doom setiap goal yang ada di hallway karena Atau- hallway-nya kosong Atau parlor. atau parlor. Jadi pasang 2 lagi. Pasang 2 lagi. Dan ininya juga di discard karena at the end of the round di discard ya, ini yang punya Wendy tadi. Oke, nextnya kita masuk ke Mythos phase, yaitu masukin Doom token. Waduh, 6 dari 10 belum jalan. Terus each investigator draw 1 encounter card. Oke, revelation test untuk Wendy. Untuk lari ya, skill agility test 3. Skillnya Wendy 4, jadi nggak usah commit, kita langsung cek saja. Min 1, targetnya 3, skillnya 4, min 1 jadi 3, tetap sukses. Kita discard kartunya lagi. Roland dapat apa? Dapat rotting remains, willpower test. Gue mau commit 1, nambah 1, terus bayar resource, bayar 1, dapat 1 lagi. Sama nggak auto fail beres. Ya, plus 1 sukses. Jadi aman. Oke, sudah beres, kita masuk ke investigator phase. Yang pertama itu kita coba Wendy siapa dulu dulu? ya, Wendy dulu ya. Boleh. Wendy mau coba melakukan yang namanya kabur, yaitu agility check untuk si IC goal-nya ya. Dia itu ada targetnya 4. Nah, terus Wendy akan commit menggunakan ini survival instinct Pak, jangan pindah, Pak. Jangan pindah lokasi, Pak. plus 1. Jadi biar sukses dia akan menggunakan 1 ini dan dia akan exhaust dia. Kita akan skill test lagi, kita coba. Selama nggak min 2 atau auto fail dia akan berhasil. Min 1 ternyata berhasil. Kita discard ini dan dia akan exhaust. Dia akan kembali ke parlor. Action yang kedua, Wendy akan menggunakan 1 kartu eventnya, yaitu sneak attack. Dia akan deal damage to an
enemy di locationnya. Jadi tadi dia akan damage 2 damage ke IC goal. Dibayar dulu dan langsung di discard. Berarti IC damage-nya mendapatkan 2 damage, sisa 1 damage lagi ya guys. 2 damage lagi Pak, nyawanya 4. Oh, nyawanya 4. Wendy akan menggunakan ini. Dia akan bayar 2 untuk aset ini. Dan giliran Wendy beres. Giliran Roland mau nggak mau harus gebuk yang di atas ini. Targetnya 4, ininya 5, plus dari Lita karena satu lokasi sama si Wendy juga sama si Lita juga, plus 1 lagi. Jadi 6. Damage-nya dari Man City dapat plus 1 jadi 2, dari Lita kalau berhasil jadi 3. Kita lihat kita dapatnya apa. Dapatnya 0. Oke, berarti sukses. Berarti langsung 3 damage. Itu pukulan pertama. Oke. Pukulan kedua. Kita lihat dapatnya apa. Cat. -1. Gua 5. Sukses juga. Oke. 3 damage lagi. Ayo Pak, dikit lagi Pak. Masih 4. Apakah mau di evade atau di fight? Nggak kuat Pak kalau saya evade. Mendingan di fight saja. Mending di fight aja. Ya di fight aja sekali. Kita lihat dapatnya apa. Golnya ada berapa di lokasi? 2 ya? -2, 4. Masih sukses. Masih sukses. Dapat 3. 1 lagi mati ini. Tapi action gue beres. Oke. Berarti action investigation-nya beres, masuk ke enemy phase untuk hunter keyword yaitu si freeze goal-nya. Dia akan nyerang. Nyerangnya take 2 damage. Ouch. Sama 2 horor. Dikit lagi gue mati. Oke, engage enemy udah. Masuk ke upkeep phase. Oh, sebentar. Untuk di agenda. Agendanya yaitu yang tadi ya. Kalau misalnya udah enemy phase itu, kalau goal itu bergerak tapi nggak ada goal lagi ya. Ya, semuanya udah di parlor. Sekarang masuk ke upkeep phase ya. Upkeep phase. Upkeep phase itu masuk ke flip minim cards. Oke, dua-duanya udah flip. Ready. Exhaust card. Ready lagi. Ini akan masuk ke sana saja atau sini. Jangan, Pak. Oke. Kasih goal. Kasih goal akan ke Wendy Adams dan terus each investigator draw 1 card dan 1 resource, dapat 1 resource dan 1 card. Draw card. Resource. Dapat 1. Selanjutnya check hand size Masih 5. 4. Dan di agendanya juga yang tadi ya, setiap kali End of the round. goal, setiap goal nambahin 2 berarti. Nambah 2 lagi ya guys. Udah 8. 8. Terus kita masuk ke round berikutnya yaitu Mythos Phase. Play 1 Doom di agenda. Oke, berarti ini round terakhir kita, berhasil atau nggak berhasil. Advance agenda belum ada. Terus each investigator draw 1 card from the encounter deck ya. Apakah ada nambah Doom token atau enggak? Ini kalau Doom tokennya nambah lagi, ini berarti advance. Kita lihat. Untuk Wendy ternyata dapat Treachery, Obscuring Fog, Hazard. Attach to your location, berarti ini tuh nempel di locationnya ya, di parlor. Nah, berarti location ini tambah 2 shroud. Yang tadi ya, yang hitam ini. Jadi sekarang plus 2 kalau misalnya mau nyari clue token. Tapi karena ini sekarang nggak berguna, jadi ya nggak masalah sih. Untungnya dapat yang kayak ginian. Terus setelah attach, dia akan hilang kalau misalnya kita udah mencari investigation tokennya di sini. Berarti ini nggak usah ditempelin. Kalau misalnya ada investigation baru ditempelin. Tapi karena ini 0 ya, jadi discard aja ini. Nggak ngefek apa-apa. Apa yang Roland dapat? Dapat creep chill lagi. Wisdom willpower-nya harus 4. Oke. Willpower gua cuma 3. Udah ngetes aja. Apa yang efeknya apa? Efeknya kalau gua gagal discard 1 aset, udahlah nggak apa-apa. Discard 1 aset mah nggak apa-apa. Oh, -2. Ya udah, discard 1 aset. Soalnya cus jadinya ya nothing tulus lah. Ini gua discard yang ini aja. Sudah nggak pakai lagi. Ya.
discard. Encounter-nya juga di discard. Oke, masuk ke investigation phase. Giliran Wendy dulu ya, ini mau cobain Wendy bisa bunuh nggak? ice goal-nya. Nah, sekarang kita lihat Wendy itu punya, dia akan langsung menggunakan aset punya dia, event kartu di event dia itu fight. Eventnya itu fight, tapi kali ini dia menggunakan agility dia daripada strength dia. Jadi agility dia itu 4, terus damage-nya juga 2. Jadi pasti mati ini kalau misalnya ini berhasil, karena targetnya Bayar dulu itu event. 3 dan nyawanya itu tinggal 2 lagi. Bayar dulu 3 resource dan kita akan coba skill test. Oke, kita langsung akan coba ngambil dari sini, dalam sini. No, berarti berhasil karena kita menggunakan agility-nya si Wendy. Wendy itu agility-nya 4 ya di sini. Dan di sini itu targetnya 3. Dan deal 2 damage. Berarti goalnya itu langsung mati. Jangan lupa ya di sini ada victory 1, dipisahin aja guys supaya nanti kita XP-nya itu gampang, tadi kita dapat berapa gitu. Itu action pertama Wendy. Terus action keduanya itu Mau gebuk yang punya saya, Pak? Udah nggak bisa lagi. berapa sih? 4 juga targetnya. 4 lebih tinggi sih. Gak bisa. Nggak bisa ya sudah. Wendy akan ngambil 1 resource untuk action keduanya dan dia langsung akan memasang aset ini. Dia akan masang switchblade ini karena ini fast, dia tidak termasuk 1 action ya. Masih ada 1 action lagi, dia akan mengambil 1 kartu. Oke, giliran Wendy beres. Ya. Kita lihat agendanya udah 9. Nyawanya juga sisa 1. Do or die, betul? Iya. Go big or go home, guys. Ya udah, saatnya gebukan terakhir. Skill test, Skill test. gak nambahin komit, Enggak. gak ada kartu apa-apa. Strength gua 4. Plus Ya. dari sini 1, plus dari Lita 1 lagi. Oke. Jadi 6. Targetnya Oke. 4. Selama nggak autofill, sukses. Oke, kita tes. Cet. Ya, sukses. Yeay. 3 damage, otomatis mati. Kita discardnya ini ke Akhirnya. sini. Terus ini advance. Oh, silahkan dibaca. Jadi di sini ada ceritanya ya. Kan tadi ini objektifnya yaitu bunuh si gold priest-nya dan kita berhasil, berarti kita udah beres dan kita balikin kartunya. Di sini ada ceritanya lagi, kalian nanti bisa baca. Nah, di sini lead investigator itu bisa memilih salah satu dari 2 pilihan ini. Ada ini itu campaign-nya, ceritanya kalian mau ngelanjutin yang mana, bisa misalnya ini ceritanya itu ada kalian bakar rumahnya. Dan yang kedua itu ini kalian gak mau membakar rumahnya. Nah, jadi ini kalian bisa milih nanti mau milih yang mana gitu. Berarti ini campaign yang pertama ya. Ya, itu baru campaign yang pertama. Campaign yang pertama ya dari 3 campaign yang ada di box ini. Jadi kalian nanti bisa lanjutin campaign-campaign berikutnya sendiri aja. Berarti nanti campaign-nya berikutnya gimana? Berikutnya tergantung ini di pilihannya. Yang tadi ya. Ya, yang ke R1 atau R2 Mm-mm. gitu, nanti tinggal dilihat ke sini aja. Ikutin panduannya aja. Nanti harus nulis apa aja, nanti tinggal tulis aja. Nanti kalau ke campaign 2 juga di sini juga ada setupnya lagi. Kali ini kita berhasil ya campaign ini ya. Ya, Untungnya kita dengan berhasil. berdarah-darah dan doom tokennya sisa 1. Nyawaku juga sekarat. Iya, udah berdarah-darah gitu. Oh, gitu. Udah horor, udah stres gitu. Berarti ini lah playthrough untuk Arkham Horror The Card Game. Dan mungkin ada tambahan 2 keyword lagi. Yang pertama, kalau misalnya ini gagal, agendanya sampai 10, nanti dibuka lagi. Dia ada pilihan R3, resolusi 3. Jadi jangan dibaca aja R3-nya di sini. Soalnya nanti spoiler. Oh, dapatnya ternyata ini gitu. Ya sebenarnya kita ini udah banyak spoiler ya. Jadi
nggak apa-apa lah kalian kalau mau belajar kan masih ada 2 campaign berikutnya. Karena kita memang ini udah bilang ya, ini kita playthrough, kita ngejelasin kayak gitu dari awal sampai akhir. 1 campaign saja. Satu campaign saja. Dan terakhir ini ada Gold Priest. Gold Priest itu ada satu lagi Retaliate. Ini tuh kalau misalnya lu gagal fight sama dia langsung attack balik. Oke, retaliate ya. Retaliate. Tapi kalau misalnya ada keyword-keyword yang kalian nggak ngerti itu apa, kita ada buku satu lagi. Di sini ada rule reference. Di sini banyak keyword-keyword yang bakal ngejelasin. Yang kalian nggak ngerti itu keyword apa, nanti langsung dicari aja di sini. Nanti kalau ketemu tinggal baca aja. Atau kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya masih ada pertanyaan yang bisa kita jawab ya. Kalian tinggal komen di bawah. Atau juga nanti setelah ini gimana nih? Kalau udah beres kita naik level atau gimana? Oh iya, sesuai dari petunjuk ini di sini itu kita pertama pilih dulu mau yang mana, yang R1, R2 atau bahkan kita dapatnya R3. Terus biasanya Enemy tadi ya? enemy tadi iya, yang tadi ada victory-nya. Kita kebetulan tadi berhasil ngebunuh 3 yang ada Victory-nya. victory-nya. Berarti Ya. kita ngedapetin Dari gold priest-nya nambah 2, dari Dua. IC gold-nya nambah 1, dari flash eater-nya juga nambah 1. jadi 4 totalnya. Jadi dapat 4 experience tambahan belum dari si campaign-nya. Oke. Nah, experience itu dipakai buat apa? Experience itu dipakai buat beli kartu baru untuk nyusun deck kamu. Oh, jadi kartu barunya itu didapatnya dari deck dari experience yang tadi ya. Ya, Nah, gimana cara belinya itu? cara belinya itu dilihat dari kartu-kartu yang disisihkan waktu kita lagi deck building. Jadi kan yang ada pipsnya, yang ada titiknya di dekat angka itu kan di discard dulu, gak dipakai main dulu. Ya. Nah, ini itu tiap titik itu biayanya 1 experience point. Oke. Jadi kita bisa ganti atau kita bisa nambah ini? Kita bisa nambah dan bisa ganti. Tapi dalam satu deck kalian nggak boleh punya satu nama yang sama. Misalnya kayak ini Bitcop. Di sini ada Bitcop dan di deck si Roland juga ada yang namanya Bitcop. Kalau kalian beli yang ini, pertama kalian potong 2 experience yang kalian dapetin di campaign ini. Lalu cari di sini, Dan kalian keluarin ya. Jadi keluarin. di swap ya. Nah, kalau misalnya Di swap. kita nggak ada namanya, Kalau nggak ada namanya, ganti 1 kartu. Misalnya oke, ini ganti 1 kartu bebas ya. bebas. Tuh ada Bitcop, ini di discard, dimasukin lagi yang baru ke deck. Oke. Jadi kayak upgrade card atau misalnya kita ganti kartu yang udah tersedia gitu ya. Iya, jadi tetap kita harus ngikutin aturan Mm-mm. sesuai dengan di karakternya masing-masing. Di sini ada 30 deck size. Berarti kartu yang dibeli juga ada yang harus dibuang dari si decknya sendiri. Jadi deck size itu yang tadi ya, ada class. Kelas, ada Kartu 2 kelas kelas. sama neutral item card. Jadi yang kita bisa ganti itu ya. Iya, dari 3 pilihan itu yang diganti. Kalau basic weakness tiap campaign-nya bisa lu ganti-ganti atau mau tetap stay aja di deck sama yang kayak sebelumnya. Terus Kalau weakness, weakness pribadi sama item pribadi itu pun nggak bisa di discard karena itu emang punyanya oke. karakternya tersebut. Jadi yang pasti ada di deck kalian itu 1 weakness tiap investigator, 1 item tiap Tiap investigator, Sama terus satu random basic weakness. 1 random basic weakness. Jadi basic weaknessnya kalian ambil secara random gitu ya. Kalian jangan lihat aja terus masukin ke deck kalian. Kalau kalian udah pilih yang tadi yang udah di upgrade dan kalian udah ganti-ganti decknya segala macem, 30 deck size itu gak termasuk yang tadi ya, yang basic weakness sama weakness investigator sama item investigator ya. Ya. Oke, itu aja. Thanks for watching guys untuk playthrough kita kali ini. Sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa Like, komen, share subscribe. to our channel. Bye. Bye.